Sespim Lemdiklat Polri menggelar seminar terkait penguatan kolaboratif governance. Mabes Polri menggelar rapat koordinasi operasi Nusantara Cooling System pengamanan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 2 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polres Ngawi bersama dengan TNI dan pemerintah Kabupaten Ngawi beserta relawan bersama-sama memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Lawu. Kebakaran ini terjadi pada Minggu 1 Oktober lalu. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono bersama Bupati Ngawi Oni Anwar serta Dandim 0805 Ngawi Letkol Artileri Medan Didi Kurniawan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 ikut turun memadamkan api. Kebakaran yang terjadi di petak 3940 Resort Pemangkuan Hutan Manyul, bagian Kesatuan Pengelola Hutan Lawu Utara Jogorogo berhasil dipadamkan. Sementara untuk api yang masih ada di petak 38 RPH Mangul, TNI Polri, Pemkab, dan relawan serta masyarakat setempat membuat penyekat api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kemudian langkah yang ini besok kita koordinasi dengan BNPB terkait ada beberapa bantuan waterbombing. Terus yang waktu dekat ini kita akan naikkan tangki air, terus kemudian pakai alat semprot buat petani itu untuk pemadaman api di sekitar Akhir Bau. Sebagai informasi, lereng Gunung Lawu sebelumnya sempat mengalami kebakaran pada tanggal 4 September dan hari Minggu 24 September 2023. Api saat itu berhasil dipadamkan. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, saya sudah terhubung dengan Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono dan Dandim 0805 Ngawi Letkol Artileri Medan Didi Kurniawan. Ya, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terkait dengan berita yang baru saja kita saksikan tadi, seperti apa situasi terakhir dari insiden kebakaran di lereng Gunung Lawu ini? Ya, mungkin setelah ini nanti akan dijelaskan secara detail mengingat Kaposko untuk penanganan karhutla adalah Bapak Dandim. Tadi juga baru kita lakukan patroli udara menggunakan helikopter dari Polda dengan Bapak Dirkrimsus untuk melihat secara umum bagaimana dampak kebakaran yang saat ini sudah meluas menuju wilayah Magetan dan Karanganyar. Mungkin untuk lebih jelasnya untuk petak-petak yang saat ini masih dalam penanganan akan dijelaskan secara khusus oleh Bapak Dandim. Silakan Pak Dandim. Baik, terima kasih untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Lawu, Kabupaten Ngawi khususnya. Pada saat ini telah kita laksanakan upaya-upaya penanganan kebakaran dengan melakukan pembuatan sekat-sekat bakar. Ini upaya yang paling efektif yang kita kerjakan. Untuk dampak saat ini yang telah terdampak ada beberapa petak, mulai dari petak 33, petak 38, 39, 40, 41, dan 43 dengan luasan perkiraan hasil asesmen kita sore ini sekitar 1.100 hektar, demikian. Ya, kemudian secara
latar belakang kejadiannya apa yang memicu terjadinya kebakaran? Ya, untuk penyebab kebakaran sendiri sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan. Memang ada potensi ataupun dugaan pembakaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, mungkin ada lahan-lahan, pembukaan lahan dan sebagainya. Saat ini masih kita lakukan penyelidikan dari Satreskrim, tapi juga mungkin ada beberapa yang memang akibat alam, artinya gesekan daun dengan dahan kering yang memang saat ini di wilayah Kabupaten Ngawi secara umum sedang memasuki masa musim kemarau, sehingga memang banyak sekali dahan-dahan kering. Kemudian juga ilaran-ilaran yang memang sebelumnya sudah dibuat di masing-masing petak ini banyak sekali yang sudah ditemui ilalang, itu juga mempercepat terjadinya meluasnya kebakaran dan arah angin yang berubah-ubah. Jadi akhirnya tersebar menjadi 4 titik atau 4 kecamatan dari mulai wilayah Jogorogo, wilayah Kendal, wilayah Ngerambi, dan wilayah Sine yang semuanya memang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan wilayah Kabupaten Magetan, seperti itu. Ya, saya ke Pak Didi lagi. Tanggal 4 dan 24 September lalu katanya juga terjadi kebakaran. Apakah di lokasi yang sama dengan yang terjadi di tanggal 1 Oktober atau berbeda? Ya, untuk kejadian kebakaran di wilayah Lawu Utara ini sudah terjadi sejak 30 Agustus. Selama ini sudah ada laporan, sekitar 14 laporan, dan upaya penanganan sampai dengan terakhir kemarin kita menetapkan status tanggap darurat pada 30 September. Itu memang ada beberapa titik kebakaran yang pada kesempatan kali ini, kebakaran yang cukup luas ini, sumber utamanya ada di titik petak 33. Nah, kemudian Wilayah Jogor. sinergi seperti apa yang dilakukan antara pihak TNI dan juga polisi yang ada di sana dalam melakukan pemadaman? Apakah juga mengajak masyarakat ataupun kelompok-kelompok atau golongan tertentu atau instansi tertentu di daerah yang terjadi kebakaran? Ya, jadi hari ini kami semuanya yang hadir di sini menjadi bagian dari Satgas Penanganan Karhutla. Jadi selain TNI Polri, memang intervensi ini dibantu oleh dari Bakorwil, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DPRD juga secara khusus hadir, kemudian dari LSM maupun dari masyarakat setempat, relawan juga semuanya juga turut membantu. Artinya satu posko yang sekarang berada di Desa Ngerayudan di Kecamatan Jogorogo ini menjadi posko bersama. Dari Tagana juga memberikan suplai logistik, dan juga barusan tadi sudah diserahkan juga bantuan dari Gubernur Jawa Timur berupa beberapa peralatan serta bahan makanan untuk membantu personil yang melaksanakan kegiatan penanganan karhutla ini sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali terkait kebakaran di lereng Gunung Lawu ini, apakah ada penutupan jalur pendakian untuk sementara? Untuk jalur pendakian sendiri sebetulnya di wilayah Ngawi ini tidak ada secara khusus. Yang ditutup itu adalah jalur yang dari wilayah Magetan dengan Karanganyar, yaitu di wilayah Cemoro Sewu dengan Cemoro Kandang. Jadi di sana memang semenjak tanggal ditutup itu Agustus ataupun September, pada saat sudah mulai ada titik api memang sudah mulai ditutup. Karena kalau dari Ngawi sendiri memang tidak ada jalur pendakian secara khusus seperti itu. Nah, kemudian Pak Argo Wiono, dalam hal penegakan hukum seperti apa yang akan dilakukan terkait kebakaran ini? Ya, jadi tadi kami sudah melakukan paparan dan dilakukan asistensi dari Bapak Dirkrimsus mengenai langkah-langkah penyidikan, mengenai pelaku yang mungkin dimungkinkan berpotensi melakukan pembakaran. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kita sampaikan, tapi sampai saat ini sementara masih kita dalami, seperti itu. Baik, imbauan seperti apa yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI terkait dengan peristiwa kebakaran agar tidak terjadi lagi di hari ke depannya? Ya, tentunya yang tadi disampaikan semenjak dari tanggal 30 Agustus memang ada beberapa lokasi titik-titik walaupun sifatnya kecil, tapi mungkin kadang masyarakat tidak memahami bahaya potensi dengan
cuaca ataupun angin yang kadang-kadang membesar dengan cepat yang tanpa terprediksi dapat mengakibatkan kebakaran yang menjadi luas seperti ini. Ini tentunya masyarakat selalu kita himbau dan tidak henti-hentinya kita ingatkan bahwa membakar hutan untuk membuka lahan ini tentunya memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Sehingga kita ajak kesadaran masyarakat, para tokoh masyarakat untuk turut memberikan edukasi dan himbauan pentingnya kesadaran ini supaya tidak terjadi kebakaran seperti ini. Karena memang luasan RPH di wilayah Lawu ini hampir 5.700 hektar ini sangat luas sekali dan tentunya tidak setiap titik ini dapat dilakukan pemantauan karena kegiatan patroli tentunya juga memiliki keterbatasan sehingga peran dari masyarakat sendiri juga memiliki dampak yang cukup tinggi untuk mengurangi atau mereduksi terjadinya kebakaran. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Didi Kurniawan sebagai Dandim 0805 Ngawi, apa yang menjadi imbauan atau yang ingin disampaikan terkait dari kebakaran ini? Ya, kita mengajak pada masyarakat, baik masyarakat yang berada di sekitar desa hutan ataupun masyarakat lain pecinta alam dan masyarakat di sekitar Ngawi untuk tadi melaksanakan tidak melakukan pembakaran di wilayah hutan, terutama di musim-musim yang seperti ini, musim kering. Dan yang kedua juga kita menghimbau rekan-rekan apabila melihat titik api atau kepulan asap agar melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya segera dilakukan penanganan dan tidak terlambat. Demikian. Baik, terima kasih Kapolres Ngawi, AKBP Argo Wiono dan Dandim 0805 Ngawi, Letkol Artileri Medan Didi Kurniawan sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.